Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Kita seringkali berusaha untuk terus-menerus memperbaharui diri. Entah dengan seminar, entah dengan retret, entah dengan menjalankan ritual-ritual kesucian-kesucian, praktek-praktek kesucian. Namun seringkali tidak berhasil. Mengapa begitu? Karena kita tidak mulai dari sumbernya. Kita tidak mulai dari akarnya. Kalau kita mulai dari sumbernya dan mulai dari akarnya, kita ubah sumbernya, maka kemudian buah-buahnya juga akan berubah. Ini seperti mirip perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan. Tidak mungkin kita memetik buah anggur dari semak belukar. Akarnya harus diganti, pohonnya diganti, nanti buahnya juga akan mengikuti. Nah, persoalannya, kalau mau mengubah tingkah laku, tindakan, intinya bertobat, itu sumbernya apa? Sumbernya adalah pikiran. Dan itu disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bukan dari luar yang masuk ke dalam diri, tetapi dari dalam dirilah keluar semua yang jahat. Dari pikiran yang jahat, muncullah kejahatan yang lain. Iri hati, kebencian, kemunafikan, dan juga kejahatan-kejahatan yang lain. Maka sumbernya adalah pikiran. From the evil thought, menghasilkan buah-buah yang negatif yang lain. Maka yang harus diatur adalah pikiran. Nah, pikiran ini harus sungguh-sungguh diarahkan, diisi dengan pikiran Tuhan sendiri. Apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia, pikirkanlah. Itu prinsipnya. Tetapi kalau pikiran kita tidak dimulai dengan yang baik, yang benar, yang mulia, kita sudah menanam benih kejahatan. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan, orang mengatakan kepada orang lain, kamu jahat, itu berdosa. Tetapi lebih jahat lagi, kalau mempunyai hati yang marah atau pikiran yang jahat. Karena dari situ kemudian muncul kejahatan yang lain. Sebelum kejahatan itu menghasilkan buah, itu sudah dipikirkan lebih dulu. Disitulah benih-benihnya. Maka kita perlu latihan. Kalau kita marah, kalau kita cemburu, kalau kita iri hati, kalau kita tersinggung, teliti sebelumnya ada pikiran apa sehingga kita menjadi seperti itu. Karena sumbernya itu ada di pikiran. Maka mengubah apa yang kita lakukan dan tidak mengubah pikiran, kita tidak akan berubah. Tapi kalau kita tekun dan teliti, ketika kita tersinggung atau marah, kemudian coba teliti, mundur ke belakang, apa yang ada? Pikiran-pikiran yang sebelumnya, yang mengawali tindakan itu, yang menghasilkan buah kemarahan, buah iri hati itu. Nah, kalau kita ketemu, kita bisa menghentikan itu, maka kita tidak akan menghasilkan buah yang negatif. Maka mulainya harus dari pikiran. Tetapi tidak boleh menekan pikiran, seolah-olah itu nggak ada. Atau mengosongkan pikiran. Wah, itu nggak bisa. Karena kalau pikiran kita dikosongkan, itu nanti seperti rumah yang bersih, ditinggalkan oleh roh jahat, nanti roh jahatnya kembali membawa 7 roh jahat yang lebih jahat lagi. Maka pikiran itu bukan kemudian dikosongkan, tapi diganti. Diganti dengan pikiran yang baik, yaitu pikiran-pikiran yang dianjurkan oleh Rasul Paulus. Apa yang baik, apa yang benar, apa yang mulia. Karena pikiran adalah benih.
dan harus diganti benihnya. Jangan dibiarkan, nanti ilalang akan bertumbuh. Maka kita perlu melatih diri untuk menanam benih-benih pikiran baik. Karena pikiran adalah benih yang nantinya akan menghasilkan buah. Mengubah buahnya tidak bisa, tapi mengubah jenis pohonnya, akarnya yang harus diganti. Itulah sebabnya Tuhan sebetulnya mengajarkan kepada kita bukan hanya mengubah apa yang nampak, bukan hanya mengubah apa yang kelihatan. Itu nanti malah menjadi munafik seperti yang dikritik oleh Tuhan. Karena hanya mengubah tampilannya, tapi dasarnya nggak berubah. Lalu sebetulnya itu hanya sementara sifatnya dan tidak otentik. Maka yang harus kita ubah adalah akarnya. Dan tentu dengan mengubah akarnya itu, kita juga mulai mengubah praktek hidup kita sesuai dengan apa yang benar, apa yang mulia, apa yang mendatangkan berkat. Dan biasanya itu membutuhkan waktu. Karena mengubah apa yang sudah lama, kita yakini itu tidak mudah. Kita dibesarkan dengan cara didik tertentu. Dan itu meresap di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Untuk mengubahnya, tentu memang kita harus mulai dari akarnya dan pelan-pelan itu menjadi habitus. Supaya cara kita dibesarkan bisa kemudian diarahkan atau disempurnakan dengan pikiran-pikiran yang baik. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang mendatangkan berkat. Maka kita juga harus sabar dengan diri sendiri dan mengerti langkah-langkahnya supaya tidak menjadi begitu sulit. Karena kalau kita tidak tahu, ya kita akan jatuh pada apa yang sudah biasanya kita lakukan. Dan untuk mengubah apa yang menjadi benih dari buah-buah pikiran itu, ya kita harus menyasar pada akarnya. Kita pasti bisa karena Tuhan menyadarkan kepada kita bahwa kita tetap mampu karena kita sebetulnya bukan atau tidak sama, tidak identik dengan pikiran kita. Pikiran adalah pikiran yang datang dan pergi. Pikiran adalah tawaran yang tidak harus kita ikuti. Tetapi bisa kita ganti menjadi pikiran-pikiran yang positif. Apa yang benar, apa yang mulia, apa yang pantas didengar, dan apa yang mendatangkan berkat. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.